Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya mana? Desi? Disiapkan. Siapa doa dimulai? Gimana hari ini? Udah siap untuk belajar? Siap. Kita akan belajar apa hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial atau disebut AI. Melanjutkan bab yang beberapa waktu lalu pernah kita laksanakan ya. Masih ingat kan? Tentang apa sih beberapa waktu lalu kita belajar AI? Berpikir komputasional. Sekarang kita akan memasuki bab etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum mulai, Ibu mau kalian menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Semangat ya. Semangat. Kita ice breaking dulu ya sebelum belajar. Kita cairkan suasana dulu. Kalau jam lompat. Bergerak. AI itu apa? Artifisial apa? Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial.
kita masuk ke bab etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang kita tahu, yang kalian tahu, kecerdasan artifisial itu meliputi apa aja? Komputer, terus internet. Alatnya apa? Handphone. Oke. Tahu fungsinya? HP buat apa? Main game. Terus? Belajar. Terus? Posting. Apa? Status. Kalau komputer buat apa? Belajar apa? Nah, tadi kan kalian sudah tahu ada HP, ada komputer, ada apa lagi? Ada laptop. Nah, terus bisa menggunakannya kayak HP bisa buat status. Mungkin itu di aplikasinya ya, kayak di aplikasi WA, Instagram, TikTok. Kalian bisa bikin apa? Postingan. Coba ibu tanya, apa dampak jika teknologi AI digunakan untuk menipu? Dari kata menipu aja kalian, di benak kalian ada apa coba? Kalau misalkan kalian menggunakan teknologi yang tadi kalian sebutkan dengan fungsinya itu, tapi digunakannya untuk menipu, dampaknya apa sih yang akan terjadi? Merugikan orang lain. Terus apa lagi? Selain merugikan orang lain apa? Tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan bisa menjelaskan pengertian etika kecerdasan artifisial secara sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi 4 prinsip etika AI, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan privacy atau privasi. Dan yang ketiga, kalian akan bisa membuat poster kelompok yang berisi pesan tentang etika AI di sekolah. Oke. Apa itu etika dalam KA atau apa itu etika dalam kecerdasan artifisial? Itu etika dalam KA yaitu seperangkat nilai, aturan, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana teknologi AI digunakan agar tidak merugikan manusia, menghormati hak asasi, dan memberikan manfaat adil bagi semua orang. Di sini kita sudah tahu menghormati, terus memberikan manfaat. Nah, artinya apa? Kita harus apa? Menggunakan AI dengan baik, dengan bijak. 4 prinsip etika dalam AI. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Privasi atau privacy. Yang pertama, transparansi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Dalam etika dalam penggunaan AI. Transparansi pada etika dalam penggunaan AI. Kalian pernah dengar kata transparansi tidak? Atau ini kata baru buat kalian? Oke, ibu jelaskan ya. Transparansi dalam 4 prinsip etika penggunaan AI, yaitu nih, kita sebagai manusia, kita kan menggunakan apa? Teknologi AI, ya, harus digunakan dengan baik, dengan jelas, dengan terbuka, tapi tidak digunakan dengan sembarangan. Dengan jelas, dengan baik, dengan terbuka, itu disebut transparansi. Kemudian yang kedua apa? Akuntabilitas. Akuntabilitas pernah dengar nggak? Enggak juga. Akuntabilitas itu apa? Nggak pernah dengar. Akuntabilitas dalam 4 prinsip etika ini yaitu pemilik harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya ada yang membuat TikTok nih ya, aplikasi TikTok atau aplikasi ini deh yang lebih kayak kita kalau kemarin kita bikin apa? Kemarin kita main aplikasi apa? Yang waktu berpikir komputasional, Blockly. Itu aplikasi kan? Itu AI bukan? AI kan? Nah, untuk memainkan itu kan kita melakukan perintah ya. Ada perintah, kalau misalkan perintah tidak? Tapi mengikuti perintah kita kan? Jadi tidak benar kan? Nah, untuk hal-hal tersebut harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pembuatan
aplikasi tersebut. Itu akuntabilitas. Nah, yang ketiga, keadilan. Oh, kalau keadilan kalian pernah dengar ya? Sering dengar. Tapi ini keadilan dalam apa sih? Apa coba kira-kira? Kan manfaat bagi semua orang. Maksudnya gimana sih Ibu? Nggak ngerti. Keadilan dalam etika itu apa? Nah, kembali lagi, yaitu tidak merugikan orang lain. Nah, yang keempat apa? Privacy atau privasi. Nah, kalau ini pasti tahu maksudnya gimana. Ya, rahasia. Terus memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Dan orang lain juga tidak boleh seenaknya menggunakan privasi kita. Contohnya, foto nih ya. Ada temennya, bagi foto si itu dong. Kira-kira kalau kalian punya nih ya, kalian akan langsung ngasih atau minta izin dulu sama yang punya fotonya? Tujuannya untuk apa? Iya, kan kita nggak tahu ya, itu dia minta foto kita itu buat apa? Gimana kalau digunakan buat menipu? Ya kan? Lagi ada deepfake. Perhatikan ya, nanti ada yang tanya. Do you like attacking your own kind? Stay back. Sama tidak? Tidak. Apanya? Mukanya? Mukanya sama tidak? Mukanya ya. Suaranya? Yang diucapkannya? Yang diucapkannya sama tidak? Yang kalian dengar? Kalau yang kalian lihat? Beda? Yang asli yang mana? Ini disebutnya deepfake ya, yang palsu ya, yang buatan AI. Nah, kira-kira nih Ibu tanya sama kalian. Setelah tadi kalian mendengar 4 prinsip itu, apa yang akan terjadi kalau hal-hal seperti ini digunakan untuk hal yang tidak baik? Ada di depan itu misalkan muka kalian atau orang tua kalian. Terus mengeluarkan kata-kata yang misalnya tidak baik atau memprovokasi hal-hal yang buruk. Kira-kira itu apa yang akan terjadi? Setelah bertengkar apa yang akan terjadi? Musuhan. Apakah hanya pihak tertentu saja yang akan musuhan? Apa yang akan terjadi di dunia ini kalau hal-hal seperti ini banyak? Dalam hal ini siapa yang tidak bertanggung jawab? Yang membuat deepfake ini, video ini ya. Oke, akan dijelaskan nih. Hari ini kita mau ngomongin apa ya nih? Kita mau ngomongin video deepfake atau yang nggak asli guys. Bro, lo yakin video yang lo tonton beneran? Bisa jadi itu AI, bisa jadi itu deepfake. Kemarin ramai banget di luar, capres ngaku korupsi, viral, ternyata palsu, deepfake 4K. Wajah sama, suara mirip banget. Kamera bisa bohong, suara bisa palsu, internet apalagi. 2025 ini bukan soal info, tapi soal disinfo. Salah klik, otak lo dicuci. Jangan jadi korban. Harus tahu cara bedain yang asli sama palsu. Karena suara lo juga bisa dicolong. Kan? Teknologi? Bagus ya? Keren ya? Hebat ya? Tapi kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, jadi bagus tidak? Tidak. Sekarang, coba kalian dengan kelompok kalian berbalik. Dengan kelompok masing-masing, Ibu mau kalian mengamati. Tadi kan sudah melihat video deepfake itu ya. Mau kalian diskusi. Ayo menganalisis perilaku AI yang sesuai etika. Yang sesuai etika ya. Coba kalian analisis perilaku AI yang sesuai etika itu apa saja sih? Per kelompok. Silahkan. Semangat! Semangat ya. Tadi tugasnya apa untuk diskusi? Yang pertama, menganalisis yang sesuai etika. Kira-kira apa saja sih perilaku yang sesuai etika itu? Setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi, kemudian setelah kalian menganalisis, nanti kalian ya sudah dapat berapa?
Oke, nice. Kalian mendapatkan hasil analisis dari penggunaan AI yang beretika atau yang bijak, yang baik. Ibu mau setiap kelompok membuat poster apa? Waktunya 30 menit dari sekarang. Waktunya enggak. Nah, nice. Bagus. Ada kata-katanya. Kalau bisa huruf-hurufnya itu pakai grafiti. Jadi jelas gitu. Gimana kalau kalian lihat poster aja, poster tuh. Tuh kayak gitu tuh. Nah, dari hasil analisis yang kalian buat tadi sebelumnya. Ngerti? Iya, tadi memang sudah banyak yang sesuai instruksi, tapi ada juga tadi yang masih bingung. Jadi dari hasil analisis tentang penggunaan etika AI itu, kalian tuangkan dalam bentuk poster. Silahkan berkreasi sekreatif mungkin, sebagus mungkin, sekeren mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang etika AI di sekolah. Ya, oke. Teman-teman yang lainnya perhatikan ya. Oke. Coba dilihatkan gambarnya ke teman-temannya, posternya, hasilnya. Nah, jadi ini hasil poster dari kelompok. Jelaskan, silakan. Kalian dibacakan. Menggunakan teknologi AI secara baik dan bijak. Terus? Tidak menyebar hoaks, tidak menghujat teman di sekolah. Hormati orang lain di dunia maya maupun di sekolah dengan hormat, seperti Anda ingin diperlakukan dengan baik di dunia asli. Berikan apresiasi berupa pujian yang membangun dan hindari kata-kata kasar atau hinaan. Lindungi jejak digital, ingat bahwa apapun yang Anda sebarkan itu bisa saja merusak reputasi orang lain. Jangan sebarkan hoaks, berikan hal baik bagi orang lain, gunakan AI dengan bijak, jangan asal fitnah dan menyebarkan hal yang tidak kamu tahu kepada orang lain. Gunakanlah etika baik Anda. Oke, tepuk tangan semuanya. Wow, di luar ekspektasi ibu ya, keren banget. Kelompok 1, coba diperlihatkan posternya. Coba nih, ini poster yang dibuat oleh kelompok 1. Semuanya membuat poster dalam waktu yang sama ya, dengan tugas perintah yang sama dari ibu, instruksi yang sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda-beda. Oke? Siapa yang akan menjelaskan? Sok, silakan. Teman-teman perhatikan, kelompok 2 akan menjelaskan atau akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi etika AI di sekolah. Yang pertama, kita harus menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa asing, karena jika tidak mengerti bahasa asing, kita bisa menggunakan Google Translate untuk bantuan kita agar bisa memahami bahasa asing tersebut. Yang kedua, bisa membuat poster dilarang buang sampah sembarangan atau poster yang lainnya menggunakan aplikasi AI, atau yang biasa digunakan adalah aplikasi Canva. Dan yang ketiga, membuat video edukasi belajar di media sosial. Karena kalau misalnya kita membuat video edukasi, membuat video, jangan sembarangan membuat video. Lebih baik membuat video edukasi tentang belajar di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3 akan mempresentasikan poster edukasi dengan tema etika AI di sekolah. Bijak. Selanjutnya. Yang kedua, tidak menggunakan AI dengan menipu orang lain. Yang ketiga, AI tidak digunakan untuk membuat hal yang tidak penting.
Ya, hasil poster dari kelompok 3. Kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi etika AI di sekolah. Yang pertama, jangan menyebarkan berita hoax dan jangan menjelek-jelekan sekolah lain. Yang kedua, kita harus mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh guru. Terus selanjutnya? Udah, Bu. Jangan menyebarkan berita hoax, jangan menggunakan AI dengan hal negatif, gunakanlah dengan hal positif. Oke. Sekian dari Nomor 2, kita tidak boleh menyebarkan hoax atau foto editan dan kita menggunakan AI kita menggunakan harus bijak dan baik. Foto Jusya sama. Terus Etika penggunaan AI. 1. AI digunakan untuk belajar Google Book dan Translate. AI digunakan untuk mendeteksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Hampir sama rata menggunakan teknologi AI dengan bijak dan tidak merugikan orang lain. Oke, itu topik pembahasan kita hari ini tentang apa? Etika AI. Oke. Tapi Ibu terkejut loh tadi ternyata pemahaman kalian tidak hanya sekedar yang Ibu ucapkan saja, yang Ibu jelaskan saja. Ternyata pemikiran kalian juga melesat ya. Kayak ternyata mendapatkan hal-hal yang baru tentang etika penggunaan AI. Tadi banyak sekali hal-hal yang Ibu dapatkan dan tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Ingat ya, jangan cuman kalian mengikuti pembelajaran hari ini saja, tapi digunakan dengan baik. Di luar sana kalian sudah tahu ya cara menggunakan AI dengan baik itu seperti apa. Jangan sampai terbawa atau misalkan mengikuti teman-teman yang belum tahu. Nanti kalau ada teman kalian yang belum tahu, kalian kasih tahu, penggunaan AI itu harus bijak loh, harus hati-hati loh. Jangan sampai kita jadi korban atau kita jadi pelaku dari kejahatan AI, oke? Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti di rumah kalian setelah tahu etika penggunaan AI, kalian bisa memanfaatkan HP kalian dengan baik, media sosial kalian dengan baik, menjaga privasi kalian ya dari hal-hal yang akan merugikan kalian, oke? Oke, sekarang kita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Tutup bukunya, dirapihkan, hasilnya coba dikumpulkan. Observasi selama udah ya. Oke, sok pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.